Dahulu, Tulung Agung hanyalah rawa luas bernama Ngrowo. Air menggenang, tanah tenggelam, dan kehidupan tak pernah tumbuh. Seorang pemimpin bijak, Tumenggung Kalang menolak menyerah. Ia memimpin rakyatnya melawan alam. Sudah berhari-hari kita memikirkan ini, tapi rasanya jalan keluar itu masih juga buntu. Tanah tetap becek, air tak surut, dan rakyat mulai bertanya-tanya. Benar, Gusti. Kami sudah mengerahkan orang, mencoba cara yang bisa dilakukan dengan tenaga manusia. Namun rawa itu seperti menertawakan usaha kita. Kadang aku berpikir, apakah aku terlalu memaksakan kehendak? Tapi jika tidak kita lakukan sekarang, kapan lagi negeri ini akan berubah? Hamba pun sering bertanya-tanya, Gusti. Di satu sisi kita ingin membangun, di sisi lain alam seakan menolak. Bukan hanya alam yang menolak, rakyat mulai gelisah. Persediaan bahan pangan juga rawan. Beberapa laporan menyebutkan ada gerak-gerik perampokan di lumbung desa. Itulah yang membuat hamba khawatir, Gusti. Jika keadaan ini berlarut-larut, keamanan pendopo dan hasil bumi bisa terancam. Ampun, Gusti. Bolehkah hamba menyampaikan pendapat? Katakan, Surowijoyo. Kita di sini bukan untuk menyimpan pikiran masing-masing. Menurut hamba, masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan lahiriah saja. Rawa itu memiliki sejarah panjang, dan orang-orang tua sering berkata bahwa ada kekuatan lama yang menjaganya. Maksudmu, kita membutuhkan orang berilmu? Benar, di desa Tawangsari ada seorang kiai yang dikenal memiliki ilmu tinggi. Namanya Kiai Abu Mansur. Banyak orang datang kepadanya saat menghadapi perkara yang tak terpecahkan. Kiai Abu Mansur. Aku pernah mendengar namanya. Kau yakin beliau mau membantu urusan sebesar ini? Jika niat Gusti demi kebaikan rakyat, hamba percaya beliau akan mendengarkan. Baik, aku akan menemuinya sendiri. Sendiri, Gusti? Izinkan kami mengawal. Perjalanan ke Tawangsari tidak sepenuhnya aman. Tidak. Aku ingin datang sebagai seorang yang meminta pertolongan, bukan sebagai penguasa yang diiringi pengawal. Namun risiko di perjalanan sangat besar, Gusti. Aku hanya butuh petunjuk arah. Surawijaya, jelaskan kepadaku di mana rumah Kiai Abu Mansur berada. Dari pendopo ini, Gusti berjalan ke arah barat, menyusuri pematang rawa hingga bertemu desa kecil. Rumah beliau adalah rumah panggung kayu, tak jauh dari pohon beringin tua. Baik, itu sudah cukup. Sementara aku pergi, aku percayakan pendopo ini pada kalian berdua. Perintah apa yang harus kami jalankan selama Gusti pergi? Perketat penjagaan. Aku tidak ingin ada satu karung pun hasil bumi yang hilang. Isu perampokan itu harus kita antisipasi. Hamba mengerti. Pendopo dan lumbung akan kami jaga siang dan malam. Aku titipkan negeri ini pada kalian. Semoga aku kembali membawa jawaban.
Permisi, Pak. Saya hendak sowan ke rumah Kiai Abu Mansur. Di mana alamat beliau? Di ujung jalan ini, Gusti. Rumah panggung kayu paling pojok. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Kiai. Ampun bila kedatangan hamba tanpa pemberitahuan. Waalaikumsalam. Rumah ini tidak pernah mengenal undangan, Nak. Siapapun yang datang dengan niat baik selalu diterima. Hamba bersyukur mendengarnya. Sejak keluar dari pendopo, hati hamba terasa lebih ringan, meski persoalan yang dibawa masih berat. Beban seorang pemimpin tidak selalu tampak di wajahnya. Tanah dan angin sering lebih dulu mengetahuinya. Silakan duduk. Desa ini tenang, Kiai. Berbeda dengan pusat kota yang riuh oleh rencana dan kegelisahan. Tenang bukan berarti tanpa masalah. Di sini orang belajar mendengar sebelum bertindak. Itulah sebabnya hamba datang. Banyak suara hamba dengar, tapi tak satu pun memberi jalan keluar. Jika semua jawaban ada di pendopo, kau tak akan berjalan sejauh ini. Kiai, Tulung Agung masih dikuasai rawa. Air memancar tanpa henti. Tanah tak bisa dipijak. Bangunan tak bisa ditegakkan. Air itu sudah ada sebelum kita lahir. Ia memberi hidup, tapi juga menuntut dihormati. Hamba tidak ingin melawan alam. Hamba hanya ingin rakyat memiliki tanah yang layak untuk hidup. Niat baik saja belum cukup. Apa yang sudah kau lakukan? Tenaga rakyat sudah dikerahkan. Tanah ditimbun, kayu dipancang, semua gagal. Seolah ada yang menjaga mata air itu. Memang ada yang menjaga, dan ia tidak bisa dipaksa. Jika begitu, masih adakah jalan untuk memohon izin agar rawa itu bisa berubah? Ada, tapi bukan dengan kesombongan. Harus dengan laku dan syarat. Hamba siap menjalani apapun yang diperlukan, Kiai. Pulanglah dulu. Siapkan satu kerbau putih yang benar-benar bersih dan ijuk dalam jumlah besar. Jangan kurang. Kerbau putih dan ijuk sebanyak-banyaknya. Itu syaratnya. Tanpa itu, ritual tidak akan berjalan. Datanglah kembali dengan niat yang lurus. Baik, Kiai. Hamba akan menyiapkannya dan kembali sesuai perintah panjenengan. Surawijaya. Segera cari satu ekor kerbau putih yang benar-benar bersih dan kumpulkan ijuk dalam jumlah yang besar. Ampun Gusti, untuk keperluan apakah semua itu? Itu perintah Kiai Abu Mansur. Jangan banyak tanya. Lalu, kapan harus tersedia, Gusti? Besok, sebelum subuh. Sendika dauh, Gusti. Malam itu sunyi dan pekat. Kiai Abu Mansur bertapa di tepi sumber mata air, bersila dalam diam, menyatukan doa dengan desir angin dan gemericik air. Dengan hati yang teguh, ia memohon pertolongan kepada penunggu sumber kehidupan itu, agar tanah Ngerowo tak lagi tenggelam, agar air yang menguasai berkenan memberi jalan bagi manusia. Jigang Jojo, Cuntang Jojo, penunggu lama tanah dan air. Aku memanggil kalian bukan untuk bermusuhan, tetapi untuk menjaga keseimbangan baru. Tanah ini telah lama kami jaga.
Mengapa manusia hendak menutup napas bumi? Bukan untuk keserakahan, melainkan untuk kehidupan. Jika rawa tetap ada, manusia akan menderita. Jika dikeringkan, bumi akan ditanami dan memberi hasil. Jagalah penyumbatan ini agar tidak menjadi bencana. Kami akan menunggui selama janji ini ditepati. Dalam keheningan yang disaksikan kabut dan doa-doa panjang, Kiai Abu Mansur akhirnya menerima wangsit. Ia memanggil para warga, dan dengan suara yang tenang namun tak terbantahkan, ia memerintahkan pohon beringin tua di tepi sumber itu untuk ditumbangkan. Tarik lagi! Sumber air kemudian ditutup dengan ijuk hitam, disusun rapat, ditekan hingga padat, seakan menyegel denyut nadi bumi. Di atasnya, seekor kerbau putih digiring perlahan. Kerbau itu menginjak-injak tumpukan ijuk, memadatkannya dengan tenaga terakhirnya, hingga tubuhnya melemah, rebah, dan menghembuskan nafas penghabisan. Air yang semula meluap perlahan surut, seolah menerima perjanjian yang telah ditegakkan. Dan atas petunjuk sang kiai, warga mulai menggali alur baru. Sebuah sungai kecil yang mengarahkan air menuju Sungai Ngerowo. Air pun mengalir, tidak lagi menggenang, tidak lagi menguasai. Sejak saat itulah, tanah yang dahulu tenggelam perlahan belajar menjadi daratan. Dan sejarah pun bergerak mengikuti arus yang telah ditentukan. Yang dulu rawa, kini memberi kehidupan. Semua berkat panjenengan, Kiai. Bukan aku, Gusti. Alam hanya tunduk pada hati yang merendah. Pengorbanan itu berat. Jagalah keseimbangan. Gunakan kuasa untuk melayani. Karena yang paling berat dari memimpin adalah tetap benar.